matur nuwun Mbak Atik repoti. Ini kami ini ada penelitian dengan diminta LPPM ya. Ini judulnya itu pemetaan potensi ekonomi Kecamatan Sukaraja. Kecamatan Sukaraja. Sebagai wilayah penyangga pariwisata. Jadi temanya sebenarnya konsepnya adalah pengembangan wisata Banyumas, tapi dari sudut potensi Sukaraja itu kontribusinya bagaimana gitu ya terhadap pariwisata total ya Banyumas. Ini kami mohon pendapat ya dari Bapak ini Pak Adi dan Pak Adi. Ini terkait dengan potensi ekonomi, apa rencana jangka panjang tentang potensi UMKM-nya, tantangan dan sebagainya. Ini kami minta pendapatnya gitu Pak Adi. Ini kalau potensi di Sukaraja itu, kalau kita bisa lihat di ini Mas ya, di buku kecamatan dalam angka itu ada nggak yang bisa kita lihat tapi tidak ada di situ ya? Mungkin pemahaman kita dari tim. Kebetulan di tahun kemarin itu kita 2 tahun kemarin kita mengkaji khusus Sukaraja. Khususnya. Betul. Itu satu histori yang Sukaraja karena kita mau tapi sebagai kota niaga, apa istilah kota niaga, selaku sebagai kota niaga perdagangan. Kota niaga itu memang diperuntukkan judulnya sebentar kita lihat. Itu karena dia sebetulnya pertama terlama istilahnya apa ya judulnya itu tahun 2023. Di 2024 karena untuk menindaklanjuti hasil itu kita ke kota transit karena di RT RW sudah ada ya sudah ini. Jadi kemarin kita kaji dari sisi untuk penopang wisata juga, dari sisi UMKM itu di situ sampai istilahnya ada semacam kayak koridor-koridor mana yang ini sebenarnya judulnya yang pasnya gitu kan. Soalnya saya agak lupa karena banyaknya kajian jadi judulnya agak lupa. RT terakhir itu yang kan kota Sukaraja DTRK sudah ditetapkan. RDTRK-nya rencana tata ruang kota khusus Kecamatan Sukaraja sudah ditetapkan. Ada dokumennya nanti Mbak? Dulu saya pernah dikasih tuh. Harusnya ada. Kata minta. Itu nanti tak kirim file-filenya yang dibutuhkan. Karena kemarin pada saat yang kita membahas khusus Kecamatan Sukaraja itu kita memang dasarnya termasuk RDTRK. Jadi di situ kan sudah rencana mau ada semacam kayak buat transit Trans Banyumas itu loh ke arah atau sudah ada Trans Banyumas lewat sana. Maksudnya untuk pengembangan yang ke arah Kroya. Untuk aksesibilitasnya lebih terbuka gitu kan. Judul pas tepatnya RDTRK itu bawahnya RT RW gitu. Betul, detail pengaturan tata ruangnya khusus untuk yang sudah keluar kan Purwokerto, Sukaraja sama Banyumas. Purwokerto semua 4 kecamatan. Perkotaan Purwokerto. Berarti perkotaan kan? 4 kecamatan. Kalau di perkotaan Purwokerto kan 4 kecamatan ditambah dengan desa-desa yang sekitarnya yang Duku Alu masuk ke perkotaan di RT-RK-nya perkotaan Purwokerto, Tambak Sari, Pabuaran, Pati Keraja daerah mana itu. Pokoknya yang desa-desa yang di perbatasan dengan perkotaan Purwokerto itu masuknya ke RDTRK perkotaan Purwokerto, jadi bukan kecamatan tapi perkotaan Purwokerto. Delineasinya pun sudah ada. Tapi kalau Kecamatan Sukaraja itu kecamatan RDTRK. Satu kecamatan. Kalau Batu Raden kan masih dalam proses sama Aji Barang. Karena kan itu harus digitasinya, terus harus ada persetujuan dari BIK. BIK badan yang geografis. Dulu. Apa ya namanya? Namanya siapa? Sekarang kan 8 ya? Iya kayak gitu.
yang urusan yang karena kan ke koreksi ini digital. Oh, dikoreksi. Digitasi spasialnya, koreksi SIG-nya petanya. itu ya? Betul, betul. Itu kan harus dikoreksi. Mereka kalau belum dikoreksi kita tidak boleh menetapkan karena untuk kayak RT RW kan harus digitasi juga. Betul banget ya, nanti peta rumah, peta sampai jalan, itu semua kan kawasan itu kan kalau kawasan RT ya. RW kan zonasi. Oh ini untuk kawasan apa ditentukan sebagai kawasan apa. Nanti pada saat perizinan kan harus mengacu itu. Pariwisata pun misalnya kalau itu daerah tidak bukan peruntukan pariwisata nggak boleh membangun di situ. Tapi kan pariwisata kan sebetulnya bisa dari sisi UKM, kuliner gitu kan. Dan ini sudah mulai karena Mas Jack kan kebetulan camatnya. Mas Jack itu kecamatnya itu sudah mulai yang mengangkat yang kesenian yang ada di Sokaraja sebagai salah satu untuk menumbuhkan atraksinya pariwisata kan. Jadi itu memang ini sih kalau memang mau yang diangkatnya pariwisata ya memungkinkan sekali. Ya potensinya artinya kalau kita kan umumnya masyarakat itu pahamnya wisata ya daerah kota. Wisata ini kan belajar, hanya penyangga kan ya istilahnya kan penyangga pendukung dari yang pariwisata yang apa istilahnya pariwisata Batu Raden terutama. Terus kan kita juga yang di Kota Lama gitu kan. Kota Lama kan sekarang juga diarahkan untuk ke arah wisata. Karena kan Kota Lama Banyumas sudah itu suplai anggaran dari pusat sudah lumayan mulai dibangun untuk Kota Lama Banyumas. Makanya Sokaraja pengen jadi kota niaga yang lama gitu apa yang namanya ya? Pendekatannya beda gitu. Beda dari sisi karena kan banyak kan pedagang apa istilahnya kayak UKM kuliner kayak gitu kan, batik kayak gitu kan, ketuk soto kayak gitu kan. Jadi kalau Kota Lama itu memang sudah intens ya memang. Iya, dari pusat tuh udah sering deh. Jadi kota sejarah apa gimana? Kota Lama ya betul karena kan ada Bupati Lama kan di situ kan sebelum ini kan Purwokerto kan di sana. Jadi cikal bakalnya Banyumas masih ada di sana kayak gitu kan di Banyumas. Jadi kan sebagai Kota Lama walaupun master plan-nya sih di Banyumas itu sebetulnya ada kota kuno, ada Kota Lama. Kota lamanya yang Kota kuno itu yang daerah Pekunden kalau nggak salah yang ada pohon tembaga itu ternyata itu dari zaman pada saat yang mau mendirikan Banyumas itu babat alas. Jadi ternyata di situ sebetulnya ada pemerintahan di situ, tapi berpindah ke yang sekarang Kecamatan Banyumas. Jadi itu kenapa disebut sebagai kota kuno karena pemerintahannya sebelum berpindah ke yang jadi ada historinya. Kita juga punya ada yang sudah dikaji kan kalau Banyumas sudah kita 3 kaji. Kota Lama Banyumas, terus master plan-nya sama cagar budaya. Termasuk kota yang pohon tembaga itu enggak dari zaman itu dari zaman babat alas itu sampai sekarang masih ada. Dan itu ditentukan sebagai cagar budayanya. Mungkin itu ada pohon tembaga itu dan enggak bisa dibudidayakan. Jadi hanya satu itu. Di wilayah itu. Iya, hanya satu pohon itu di pemakaman. Di makam masih dekat kecamatan? Enggak. Pekunden, daerah Pekunden. Pekunden. Desa Pekunden. Ke arah yang mana itu? Kecamatan terus ini ya, yang arah itu loh. Kanan. Migareng, terus agak ke sana masuk lagi. Kan Pekunden terkenal yang Nopia. Oh, berarti ya ke kanan itu ya. Itu kan ada kalau nggak salah Kalimas apa ya? Itu kayak sungai gitu tapi namanya Kalimas. Itu jadi kalau yang Banyumas kita ada bukunya di situ ceritanya dari awal sampai ini gitu kan dari zaman pemerintahan di tahun berapa itu kalau mau pengen tahu sejarah nanti tak kirim hasil kajiannya gitu kan itu dari tahun sekian sampai sekian prosesnya seperti apa dari tahun sekian sampai sekian itu ada gitu kan. Terus kalau yang Sokaraja baru kita kaji dua kali. Yang pertama di 2023 tentang yang kota awalnya kan ini usulan dari Kecamatan Sokaraja itu kota niaga pertama gitu loh di daerah Karisidenan Banyumas.
Benar, Sokaraja Kota Niaga gitu. Iya, Tagline-nya Kota gitu Niaga ya. karena dulu ternyata Sokaraja itu sebagai persimpangan untuk niaganya zaman dulu yang lewat ada Oh, ke lewat arah sungai. Semarang. Oh ya. Ada yang lewat jalur sungai, ada yang jalur istilahnya yang dari Purbalingga yang tebu kayak gitu kan. Arah Ya, yang perlintasan itu tebu. kan daerah kereta api lama ya. Betul, Rel lama. betul. Kereta api Transportasi, juga ada, apa, darat istilahnya sungai itu, bis, terus sungai itu ternyata dulu pakai itu juga Pakai perahu-perahu perahu, gitu, ya. untuk jadi itu ada ceritanya terus ada semacam nggak tahu di situ juga karena penelusuran itu sampai sejarawan apa yang awal apa ya tokohnya itu juga diceritakan yang pindah dari mana kayak gitu ada jelas aku juga baru tahu pas itu kajian itu jadi oh gitu ya gitu kan wah ternyata gitu enaknya dilitang gitu enaknya dilitang kalau ada kajian kan paling kan cuma kita nggak tahu persis ini tapi kita tahu nanti kalau pengen tahu persis harus baru buka lagi khawatirkan salah kan karena kan banyak yang di ini tapi paling tidak sudah tahu ada informasi umumnya secara global itu seperti itu Historisnya ya, sudah betul tersedia ya. tapi kalau pengen detail harus buka gitu sebentar lihat untuk Sokaraja menarik gitu apalagi deh Pak Camat tahu Pak Aziz Mas Jack kalau tahu itu Sokaraja lagi mau dikaji itu dulu kan kabitnya Litbang pertama jadi dia inovasinya juga jalan dia paham tentang itu apalagi makanya sering Mbak kalau kamu kan Mbak ini dikaji Mbak dikaji ini ya gitu siap itu udah bikin surat aja gitu kan jadi kemudian karena dulu kan kabit jadi kan minta dipasang di ini ya tak pasang kayak gitu asal ada suratnya buat dasar aku masang kayak gitu kan jadi 2023 Sokaraja tiga judulnya itu oh kalau yang ini kajian histori Sokaraja Kota Niaga di Banyumas Raya Tagline-nya Kota kajian Niaga histori ya. Sokaraja Kota Niaga di Banyumas Raya awalnya dia kota terlama kayak gitu loh bilang tapi terus karena ini jadi Kota Niaga aja usulannya ini sih kota ini Tapi belum ditetapkan ya secara formal gitu sebagai Kota Niaga gitu. belum gitu ya jadinya ini di awal kita Kota Niaga tapi ternyata di RT RW setelah ditetapkan itu kota transit tapi jadi namanya kurang di 2024 kita ganti bukan Kota Niaga tapi sebetulnya intinya itu perniagaan, pariwisata dan apa itu kan ada di situ. Tapi kan posisi Sokaraja itu lebih pasnya kalau di tata ruang itu sebagai kota transit. Karena kan transit untuk ke yang Purwokerto, transit ke itu ke Purbalingga kayak gitu loh, betul. Tahun 2004, 2024 tahun kemarin itu judulnya kajian analisa Sokaraja kota transit benar karena ini menyesuaikan dengan awalnya kan tetap Kota Niaga cuma dari Perkim ternyata itu sudah ditetapkan sebagai kota transit biar kita ini disesuaikan jadi kota transit kan pas banget kalau misalnya arahnya ke pariwisata kan istilahnya transit itu kan bisa jadi penyangga apakah itu untuk perdagangan apakah untuk pariwisata apakah itu untuk pendidikan kayak gitu kan semuanya ada di transitnya itu di Sokaraja karena kalau Purwokerto kan sudah masuk ke perkotaan kan sudah lebih kompleks jadi kan paling harus ada transisi kan sebelum masuk ke yang lebih kompleks gitu. Kalau di dokumen itu nanti kami minta Mbak ya itu nanti tak kirim sebentar yang dokumen itu ada pemetaannya nggak?
Kalau ada sebentar. Lokasi-lokasi gitu ya. Sebentar, kita buka. Apa cukup lihat di itu RT RW Sukaraja? RT RW kan yang terlalu RT, umum. RDK. RDTRK itu Iya. sudah detail, tapi kan ini ditindaklanjuti dan dari RDTRK-nya itu lebih spesifik ininya ke Peruntukannya kajian itu? ya analisis kota transit kan di sana. Oh ini Sukaraja sebagai kota transit bagian ini, tapi kan belum tahu di wilayah itu mau apa sih kayak gitu loh. Baru Misalnya peruntukannya zonasi, ya? peruntukannya Peruntukannya. gitu. Lebih detailnya di yang Baru perencanaan kajian. kan kalau betul. RDTK. Kalau DTRK kan istilah secara umum ini untuk zonasi ini perdagangan, ini Iya. untuk permukiman, ini untuk istilahnya untuk perkantoran kayak gitu kan. Itu sudah. Karena kita tiap tahun kajiannya banyak banget. Jadi kemarin 2024 sampai 2022. Ya, karena apa sekarang sudah mulai menerapkan yang kebijakan berbasis riset. Jadi kalau ada masalah apa-apa langsung dilempar ke kita yang untuk dikaji sebagai dasar untuk menentukan kebijakan berikutnya. Kalau dulu kan udah ada kebijakan baru tolong ini buat dasarnya kajian gitu. Jadi kan kadang kita kajiannya Balik. sudah harus yang untuk Mensupport melegitimasi ya. itu. Sobat apa Kalau yang sekarang mulai nanti Dikasih kalau ada dulu. karena kan sekarang kan masyarakat sudah kritis. Iya. Maksudnya kayak misalnya ini dulu menetapkan ini dasarnya apa kayak gitu kan. Lah mereka kan pelo kalau misalnya ini. Tapi kalau kajiannya dikaji sudah dulu terus baru itu penetapannya ada kan. Oh ini kita sudah ada pertimbangan nih dari analisis ilmiahnya seperti ini. Makanya kita ngambil kebijakan ini. Itu kan nggak ada masalah jadinya. Jadi pengambil kebijakan kan nggak pelo waduh pas tuh jawab kan. Kalau dulu kan kita sih aduh ini sudah diarahin padahal ini nggak memungkinkan gitu kan. Kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai dari awal, tapi kayak gitu, jadi akhirnya banyak kayak gitu kan. Kita lihat yang kota. Ini berarti spesifik yang Sukaraja kan ya? Iya. Kalau yang nanti kami minta TRK Ini yang kirim. sekarang sama kota Mbak ya? Ya? Karena kan sama kota ya. Perkotaan, Oh, iya. perkotaan berarti RDTRK perkotaan Purwokerto sama Sukaraja. Sukaraja. Nggih. Karena kita harus ngelingkan toh soalnya dengan kota. Terus kita kan ada kajian kalau itu arahnya ke pariwisata, kita kan juga ada beberapa kajian yang tentang pariwisata kan. Itu kita udah lumayan banyak pariwisata. Kalau misalnya itu mau sebagai referensi gitu kan. Terus kita kan juga sudah pernah yang kajian potensi ekonomi daerah otonomi baru. Nah, Sukaraja itu kan masuk ke dalam ke perkotaan Purwokerto, kota Purwokerto kan 3 kan, Kabupaten Banyumas Barat, Kabupaten Banyumas sama kota Purwokerto. Itu Nantinya yang 3 yang hasil dari daerah otonomi baru itu sudah dikirim, cuma kan belum ditetapkan, sudah sampai ke kementerian, cuma masih dievaluasi. berarti memang memungkinkan ada pemekaran ya? Itu ini Betul. kita baru mengajukan kajian. dari hasil kajian kan dikaji di hasil kajian ternyata Layak, 3 wilayah. Nah, otomatis dari hasil kajian itu sudah ke provinsi untuk harmonisasi. Memungkinkan apa enggak lah nanti kan pemerintah pusat kan otomatis ini daunnya memungkinkan apa enggak karena kan udah tetapan terus makanya kita kan sudah mengkaji potensinya, nggak tahu dulu yang mengkaji itu ada beberapa dari UGM juga dari UNSUR juga. Dulu saya tahun 2004 Yang jadi dua yang jadi 2 wilayah. Dua wilayah. Yang Terus kota layak berdiri, tapi kabupaten tidak layak ditinggal. Kalau iya, jadi miskin. ada berapa kali kajian aku dulu dikasih Dengan kajian DPR ini. dulu, DPR Dewan dulu yang minta. Tergantung dewannya permintaannya apa, karena itu kan dulu kan memang masuk di RPJPD sampai 2025 bahwa ada pemekaran wilayah. Jadi kan itu dikaji berapa kali, ternyata dikaji yang terakhir itu menghasilkan 3 karena kalau yang 2 nanti
hanya misalnya kota Purwokerto sama ini lingkungan ini, nanti yang kesulitan yang Baturaden sama ini loncat ya ke wilayahnya, terus masih lebih luas juga nih misalnya kecamatannya di timur, yang barat mau seperti apa kayak gitu loh. Jadi, 3 itu kan perkotaan plus Sokaraja. Kota 9 kalau nggak salah, ada 9 kecamatan. 9 kecamatan yang dijadikan satu. Kabupaten, jadi ya? satu kota Purwokerto, kota kan ada 27. Kalau nggak salah kota Purwokerto ada 8 apa 9. Terus Kabupaten Banyumas ada 9 kecamatan kayak gitu. Gabung ini kan Kabupaten Banyumas yang bagian timur. Rencananya kabupatennya di Banyumas. Kemudian yang Kabupaten Barat itu di Wangon. Malah tambah timpang nanti. Di Wangon. Di Wangon pusat yang rencananya, karena kan Wangon itu kan Haji Barang kan itu yang makanya kemarin jadi istilahnya itu lagi dianalisis, dan kita sudah menganalisis yang potensi ekonominya daerah otonomi baru memang masih agak kurang ini gitu kan, apalagi PAD kalau misalnya itu dilepas dari sana kan agak masih minim lah, cuma potensi di pertanian gitu kan. Kalau kota Purwokerto sudah pastilah dia dagangan sih. Istilah walaupun nggak ada istilah, tapi kan Baturaden kalau nggak salah masuk, berarti kan masuk ke wilayah kota, jadi kota semakin kaya. Kemarin cuma aku sempat protes Kembaran, kenapa Kembaran awalnya kan masuk kan Sokaraja masuk ke Banyumas kalau nggak salah ya. Sokaraja Banyumas. Kalau jadi Kembaran sini, akhirnya masuk kota. sini, betul. Awalnya kan mau di itu gabung. Ya, aku lebih dekat ke Purwokerto aja, tiba-tiba aku harus ini ke Banyumas. Aduh. Itu jadi untuk yang potensi ekonomi kita ada beberapa kajian potensi ekonomi yang DOP, daerah otonomi baru, berarti kita, itu kan Purwokerto dan sekitarnya, berarti kan judulnya Purwokerto dan sekitarnya, jadi tak pikir penyangga wisata Banyumas. Penyangga untuk tapi Sokaraja. Berarti istilah bisa Sokaraja juga untuk bisa dilihat yang DOP yang di dalamnya ada Sokaraja, potensi ekonominya kan itu sudah dikaji juga. Terus dari sisi wisata kan kita ada yang mungkin Pak Aziz sudah punya yang ODOT kan, One District One Destination itu kan Sokaraja itu yang sekitar dekat Sokaraja itu apa saja yang bisa ini. Kemudian kemarin kita yang perencanaan strategis untuk pariwisata terpadu itu kan, ini misalnya nggak hanya berdiri sendiri tapi ini bisa terpadu, ini istilahnya dari Sokaraja berarti mungkin gabung dengan yang kayak Menara Pandang atau apa gitu kan, sudah ada perbaikan istilahnya ada pusat-pusat wisata baru kan setelah ada Menara Pandang, terus ada Balai Kemambang, apalagi di Baturaden itu kan otomatis inilah itu yang link yang masuk Sokaraja itu mana kan bisa dilihat di situ. Kalau materi yang teknis di kita banyak gitu yang menyuplai itu, jadi tinggal di ini. Kalau ini sekarang yang terkenal kan ya memang kan ya soto, batik, ketuk goreng, lukisan katanya itu. Lukisan betul, lukisan lagi diangkat sekarang, masih gitu lagi. Kalau yang dari UMKM kerajinan gitu berkembang sana nggak? Kerajinan Sokaraja kan ikan juga, perikanan juga iya Sokaraja. Gurame itu daerah Sokaraja. Kebesaran ya sana ya? Iya, daerah Sokaraja Barat apa yang di dekat Pliken itu loh, arah Pliken ke sana. Itu daerah. Kalau Pliken kan Kebaran toh? Iya, tapi maksudnya yang Sokaraja yang dari arah Pliken ke itu loh, Sokaraja. Ke arah timur ya, timur selatan. Ke arah mau kita ke Sokaraja, betul. Itu kan masuk Sokaraja juga. Oh, itu banyak yang sudah keluar dari Pliken. Itu ini, jadi potensinya saya juga pernah waktu pemetaan, tapi per desa sih dulu. Tapi bukan kajian, ini menjaring istilahnya. Kalau nggak salah di ODOT itu kan potensi masing-masing kecamatan ya. Kalau nggak salah lo ada lampirannya, data-data itu deh yang masing-masing
ada ekonomi kreatif, ada istilahnya gitu makanan gitu kan. Itu ada masuk di dalamnya yang ekonomi kreatifnya dari sisi apa mereka kayak gitu. Ada di Odot ya. Tertak kajian di Pancasila. Yang kota transit. Itu lebih detail yang nanti tak lihat kan yang kota transit. Jadi kalau rencana pengembangannya sudah jelas ya dari RT Iya, tadi itu. yang analisis Termasuk kota transit. pola konektivitasnya itu sudah ini ada nggak Mbak informasi ya? Kalau nggak salah ada Sukaraja di analisis ke- yang kota transit. Situ kota guys ya. Sukaraja ke kota, ke Baturaden, ke apa? 2024. Kota lama gitu ya. Nah kalau ada nggak kebijakan Bapeda itu pengembangan wisata yang terintegrasi gitu antar daerah ya? Belum. Kita dengan Purbalingga nggak ada. Nah itu yang mungkin kita masih terpisah. Di Kabupaten Banyumas aja Sakar udah ada PDW itu. gitu ya? Iya. Padahal kita kan lagi nyusun yang Riparka. Nah, Riparka kan rencananya juga harusnya kan menggabungkan beberapa wilayah. Dulu kan Riparka istilahnya pengembangan pariwisata bagian timur, tengah, barat kayak gitu kan. Nah ini yang hasil evaluasinya timnya jenengan itu kan ternyata banyak yang tidak sinkron kan. Jadi di tahun ini itu Dinpora lagi diminta untuk menyusun dokumennya. Kalau dulu perdanya hanya perda kan, lampirannya tidak ada. Akhirnya kemarin mengajukan lagi, Lah kita yang diminta untuk bikin NA pada saat di Dewan kita bilang ini kalau kita mau buat NA, syarat-syaratnya dari yang Permen Parekraf itu harus sudah ada dokumen Riparkapnya dulu. Nah dokumen Riparkapnya saya tanyakan ke Dinpora, saya panggil itu sudah ada apa belum? Belum. Kalau belum, kenapa mengajukan perda? Padahal di Permen Parekraf itu untuk menyusun dokumen itu minimal itu 5 bulan. Karena kan harus ada konsultasi publik kayak RPJMD lah gitu kan. Itu karena itu RPJMD-nya pariwisata tak bilang gitu. Akhirnya terus NA itu disusun setelah dokumen Riparkap itu selesai. Akhirnya terus mereka gimana gitu kan. Kemarin juga sama Dewan mereka beliau terus akhirnya kita nggak akan mengerjakan kan pertamanya sidangnya harusnya besok sidang ketiga Dewan kan Mei, nanti sidang pertama periode tahun yang baru Dewan kan di November atau September, November lah, November, Oktober, Desember pembahasannya. Itu sidang pertama masuk ke. Jadi kalau Dewan itu kan sidang pertama pada saat dilantik kan. Jadi sidang pertama tahun besok itu di November, Oktober, November, Desember, apakah 3 bulan. Nah, yang ini awalnya yang Riparka mau dibahas di Mei, Juni, Juli. Berarti Juni, Juli, Agustus, tapi Mei harus sudah disampaikan ke Dewan gitu kan. Untuk dibahas di sidang namanya sidang ketiga. Perdanya sudah ada. Tapi pembahasan perdanya kan ada setelah masuk perda kan harus dibahas dengan Dewan untuk ditetapkan sebagai perda. Itu akhirnya kita minta mundur. Karena apa? Dokumennya belum ada. Kita nggak berani bikin NA kalau dokumennya belum ada. Karena secara aturan juga salah gitu kan. Akhirnya lagi dikejar nih gitu kan. Tapi aku khawatir juga kalau misalnya dikejar karena waktunya berarti kan di ini khawatirnya juga nggak komprehensif secara yang dikehendaki seperti apa gitu. Tapi ya semoga sih nanti ini lebih maksudnya berdasarkan pengalaman dulu yang akhirnya tidak bisa dijalankan juga kan karena nggak
bisa diimplementasikan perdanya. Ternyata karena dulu alasannya kan untuk nyengket, karena harus untuk anggaran pusat untuk pengembangan pariwisata harus ada segera dibikin perda dulu di kan. Parkap gitu kan. Nah itu di Parkap itu kan harusnya untuk pengembangan wisata, mungkin ini sebetulnya ini kan mumpung lagi nyusun bisa masukan juga buat situ. Kalau nggak salah kemarin ini deh Dimpora minta nomornya Pak Yamin kayaknya ke saya itu. Oh. Kayaknya berarti di Parkapnya termasuk. Aku sih belum nanya lo yang mau nyusun siapa kayak gitu loh. Ini mintanya nomor Pak Yamin karena pariwisataan ya. Saya memang wisata. Sebentar ya. Transit ya ini nih. Analisis kota transit. Hasil akhir dan laporan akhirnya. Dokumentasi laporan pendahuluan dan akhir. Laporan pendahuluan kata. Ini yang laporan akhir yang kota transit itu kalau nggak salah ada peta-peta di dalam. Di pas pembahasan karena ada zonasi. Iya, itu zonasi. Analisa ini masih belum. Paling kan informasi narasi kan. Narasi Iya, kan di pembahasan kita bisa, ya. Ini kan kita masih bisa mapping sendiri. Nanti bisa di deskripsinya ada ya. Ada. Nah, ada peta-petanya di bawahnya sebenarnya. Ini harus tak download dulu biar lebih cepat. Kalau di sini harus satu persatu. Ini kita salah di Google Drive-nya Litbang, dikumpulkan hasilnya. Pembahasannya. Potensi sudah ada. Ini zaman dulu nih angkutan penyeberangan di Sungai Serayunya, ini Sokaraja. Saya tuh pernah sampai itu sepedaan ke itu Mbak ke kita guna lahan yang jalan Subroto kali ini kan? yang cabang itu ya. Oh iya. Nah, itu sampai sana. Ada situsnya sana juga loh, Sokaraja itu. Iya. Makam. Ini kan jalan ini. Okay. Ini yang jalur. Jalur utama itu. Ini yang ruas Jalan Menteri Supeno. Oh, itu ada ini. Terus data prinsip penataan dan intensitas pemanfaatan lahan. Ini apa ini? Pemanfaatan lahan di Jalan Gatot Subroto. Ini yang intensitas untuk karena bangkitan itu dari transportasinya. Karena transit kan meliputi banyak kan. Itu tak guna bangunannya. Sistem sirkulasi dan jalur penghubung kan karena transit itu sistem jalan G betul di sini ini kan ada nih jalan primer, jalan ini lalu lintas kendaraan per jamnya ini juga mereka ini agak ini khusus ini agak detail nih. Nanti laporan akhirnya tak kirim ya. Ini ada digitasinya nih. Ini catat Mas. Nah, nanti kita tagih Mbak Ati. Berarti laporan akhir yang kajian analisa biar saya ingat juga maksudnya. Sudah kamu ternyata aku lupa gitu. Analisa Sokaraja Kota Transit sama yang tadi Transit 2024. Yang tadi siapa ya tadi ya? Yang 2003. Yang 2003. Kota Niaga. Apa tadi ya? Historis Kota Niaga. Sokaraja Kota Niaga. Itu ada karena histori jadi ada sejarahnya di dalamnya. Ini ada ininya pemetaan. Kemudian data tata ruang tadi RDTRK Kecamatan Sokaraja sama Perkotaan Purwokerto. Harus ini sampai jalur Trans Banyumas koridor KIBM. Sudah digambar ya. Ini Trans Jateng koridor Bulu Pitu Bukateja gitu kan.
ada gambarannya juga. Jadi mungkin biar saling melengkapi, yang di sini nggak ada bisa di ini ke. Iya, nanti kamu juga ke kecamatan juga. Iya betul, tarikannya deh untuk ini transportasinya. Iya Mbak, tentu nanti kita cari. Nah, kemudian lanjut nih, kalau selama ini pengalaman terkait dengan kendala pengembangan ada nggak Mbak di sana? Kalau kendala pengembangan kita kan Dari masyarakat UMKM gitu ada nggak penolakan misalkan? kalau sementara yang Sokaraja saya tahu itu sih karena ini untuk pengembangannya kan, kalau yang mempertahankan yang kota lama kadang ada yang ini ya, ada yang istilahnya nggak mau gitu kan, iya. Karena kan dia harus mempertahankan bentuk rumah atau apa gitu kan, mesti kan bangun kok oleh gitu ya. Istilahnya itu banyak juga. Terus ada yang dari sisi misalnya kita akan mengembangkannya modelnya nggak seperti dulu, misalnya ada juga yang pemerhati sejarah itu juga demo misalnya, loh ini asalnya, ini ceritanya, ini historinya Sokaraja, historinya Banyumas itu seperti ini, kenapa ditinggalkan misalnya gitu kan, nggak boleh meninggalkan. Jadi ada pro kontra, misalnya kalau kita mau benar-benar pengembangnya mengikuti perkembangan yang sekarang, jadi kita paling di tengah-tengah gitu kan, tidak meninggalkan aslinya potensi yang di situ atau sejarahnya yang di situ, tetap kita ini jaga, tapi juga untuk perkembangan zaman itu juga kita cover. Kecuali kalau yang diduga cagar budaya kan hanya bisa kan di situ juga ada beberapa diduga sekolahan apa ya yang kayak sekolah Kristen, terus biar itu kan sudah ada yang diduga cagar budaya itu yang tidak boleh dibangun yang baru, tapi paling dipelihara yang rusak di ini di itu. Yang model yang zaman yang sudah ditetapkan sih apa saja saya nggak tahu, tapi paling nggak SD Kristen apa gitu loh, di situ ada yang bangunannya karena memang dibangunnya tahun berapa, terus ternyata ada semacam kayak cerobong cerobong yang dulu itu yang kenapa Kota Niaga itu memang punya Cina yang buat penghubung yang gula tebu itu loh, yang tebu gitu kan, jalur itu kan di situ ada. Terus malah kalau nggak salah dikembangkan itu masuknya kayaknya masuk ke Kalibagor itu yang kayak wisata desanya mengembangkan yang wisata lewat lorong itu loh, pembuangan cerobong kan gula ya, itu loh, pabrik gula itu loh namanya apa ya, di pabrik gula terus belakangnya cerobong itu. Jadi kita ada wisata, jadi kan panjang banget tuh cerobong istilahnya kayak jembatan, kayak lorong tapi bawahnya air, bawahnya itu ada. Saya pernah masuk kan, aku bilang itu kelebihannya Dili itu supaya potensi wisata itu bukan itu umum, Sorong umum itu. Jadi kita pada saat mau masuk itu kita harus dipinjemin sepatu bot, kadang kita di situ udah dikasih lampu kayak gitu kan, panjang. Airnya kan nggak begitu ini, yang dulu sebetulnya buat pada saat operasional itu buat pembuangan limbahnya gitu. Tapi sekarang udah jadi sungai, udah kayak sungai, tapi bersih juga. Cuma kan karena agak gelap ini lorongnya gini kita panjang. Soalnya tiba-tiba mentoknya di mana gitu, terus nanti diarahkan lagi dari di desa-desa itu istilahnya wisata desa yang mengelola, namanya apa ya, wisata apa ya itu sih, masuk Sokaraja Kalibagor ya di antara itu mungkin. Kalau pabrik gula itu Kalibagor kan? Iya. Nah, maksudnya perbatasan dengan Sokaraja Kalibagor, tapi perbatasan Sokaraja itu di Sokaraja sendiri mungkin karena sekarang kan lagi gencar-gencarnya desa mengelola itu, mengelola wisata. Jadi apa yang berpotensi itu akhirnya dikelola. Masih lebih tahu persis karena ternyata di Sokaraja itu kayak dimanfaatkan yang sungai untuk yang jeep
motoran ya, motor itu loh, masuk ATV apa itu? Masuk ke jalur sungai. Pas dia pernah cerita terus ngirimin foto-foto trekking apa trail itu dan menyediakan itu buat wisata. Ini sekarang sudah sering mulai wisata di bawah daerah Jembatan Gamas itu ya. Masuk Sokaraja itu. Sokaraja kan? Masuk ke Sokaraja itu sama pasar hari libur itu loh. Pasar yang makanan kuliner situ. Kulinereng apa? Ya, tapi di wilayah dia menyediakan sendiri, jadi tiap hari Sabtu atau Minggu itu khusus semua masakan itu ya masakan zaman dulu, modelnya juga kayak zaman dulu. Sebelum Liga Mas itu kan sebelah belok kanan toh. Saya mana belum ketemu, saya cuma dikasih cerita doang. Saya belum sempet. Belum sempat ke sana. Pasar kulinereng namanya apa ya? Iya, hari-hari libur itu kan otomatis ini udah ini soalnya masih sering sebelum ini, Covid sudah ada kok, itu cuma waktu Covid meredup gitu ya masalahnya. Iya. Masalah dikembangkan lagi. Terus yang trail ngesek udah pernah ikutan Mbak di sana Mbak. Bukan ini. Lah itu dia cuma butuh pengembangan, itu kan butuh kajian yang dia jadi lebih mudah untuk, karena mungkin dia dulu Kabid Litbang ya, jadi untuk dia ngambil kebijakannya itu cerita di sini Pak itu ngambil kebijakannya, saya pengennya berdasarkan kajian yang memang itu bisa kita pegang sebagai pengambil kebijakan, berarti kan secara ilmiah kayak gitu kan. Dia seneng banget, nih ada kata Sokaraja sebagai ini apa untuk dikaji. Jadi dia mesti butuh apa terus data atau diketemukan dengan ini yang masyarakat situ. Tapi aku strategiku sekarang ya gitu. Aku mengambil pengalaman dari Banyumas yang pas dulu kan waktu pengembangannya kan Pak Camat Pak Kudus. Nah, sekarang udah pensiun, udah ganti. Itu yang niat-niat awal yang perubahan itu yang berbau camat dulu itu kan semacam kayak ditinggalkan loh. Nah, makanya selain jadi ini, dia juga masuk ke dalam paguyuban yang pengembangan. Paguyuban ada paguyuban. Ada itu resmi kalau nggak salah kelembagaannya. Paguyuban apa sih, Mbak? Paguyuban ini namanya apa ya dia? Khusus soalnya apa itu? Pengembangan ini Sokaraja, teman Sokaraja. Ada beberapa yang istilah kayak yang seni lukis gitu kan. Paguyuban lukis. Terus batik, yang mbak itu siapa ya yang diajak ke sini juga ada bapak sama itu mewakili paguyuban apa gitu. Sana udah mulai ditata sama Mas Jack gitu, nanti bisa coba tanyakan. Informasinya karena paguyuban soto gitu. Ya mungkin ada. Terus batik yang itu yang istilahnya itu ciri khasnya Sokaraja itu ada. Bukan Banyumas tapi Sokaraja. Iya, ada. Malah kemarin kalau nggak salah dimasukkan ke yang indikasi ini yang untuk IG-nya, tapi yang komunal apa istilahnya ya? Yang komunal, yang istilahnya itu memang adanya di situ ciri khasnya. Ciri khas khusus untuk Sokaraja. Gambarnya memang beda. Itu dan yang istilahnya maskotnya istilahnya kan kalau yang IG kan harus, kalau yang kayak kebudayaan atau apa kan harus ada maskotnya yang bertanggung jawab cerita itu juga sempat didatangkan Mas Sokaraja. Karena diskusi sama Mas ini dia terbuka. Ya, coba aja. Dulu STPDN sih. Kendala dari masyarakat sih sebenarnya enggak terlalu kalau di situ. Nah, sepengetahuan saya loh pada saat kajian itu tidak ada penolakan gitu. Kalau waktu Banyumas kan sempat ada. Iya, karena nggak boleh bangun itu. Sempat ada dulu, sempat dari komunitas itu. Nanti juga khawatir rame barang kan gitu. Tapi kalau Sokaraja kayaknya sih dari kemarin malah pengen rame kan. Iya, pada desanya ikutan kayak gitu. Nah, jadi kayaknya sih dukungan itu masyarakat. Nah yang lebih kita banyak sorot itu kan jalur utama itu ya, sama sebelah pinggiran sebelahnya yang batik. Tapi kalau yang agak jauh ada nggak Pak potensi yang pinggiran Sokaraja lah gitu? Kan kalau yang lukisan itu dekat pasar ya, arah ke sana.
Dan Ya, di Sokaraja itu lukisan. ada titik nolnya ternyata loh. Nolnya Titik di? nolnya Banyumas kalau nggak salah di Sokaraja loh. Tugu titik nolnya. Tugunya di mana? Di Sokaraja, kalau nggak salah di sekitar deket Iya. ini Sebelah. deket pasar Sokaraja ada tugu. Itu ada titik Rita sana nol. ya, sebelah Rita itu. Kenapa? Sebelahnya Rita. Pokoknya sebelah kiri. Timur ya. Ya timur, sebelah timur Timurnya apa? Rita. Iya, Rita kan sebelah barat ya. Rita sih. Kembali. Kan Rita sebelah sana. Iya, Nah, terus- kita ke arah sana. Iya. Ini kalau nggak salah tugunya sebelah kiri. Jalan panjang itu ada tugu Pak. Itu di situ kalau nggak salah seingatku pada saat kajian ada itu merupakan titik nolnya Banyumas. Oh. Titik nol bukan Sokaraja. Apa titik nolnya Sokaraja. Banyumas? Apa titik nolnya ke arah itu ya? Ke arah Banyumas ya? Pokoknya Banyumas nggak salah. punya sendiri. Apa titik nolnya Sokaraja ya? Lupa lah saya. Berarti Oh, ada masuk titik tugu, ada situs tugunya. juga ya, si tugunya itu ya. Nggak boleh Iya, pinggir jalan. diubah ya. Perlu baca lagi nih, berarti saya kampoknya ngasih informasinya salah. Harus dibuktikan dengan tulisan. Itu cuma kira-kira kayaknya seingatku kalau ya titik nolnya ada di sekitar situ. Untuk perencanaan pengembangan infrastruktur itu sudah formal sudah ada enggak, Pak? Infrastruktur kemarin sih kita Perencanaan ini di ya, sana ya. kok nggak Bangun salah. apa? Misalkan. Sebentar. Kemarin terakhir Mas itu menyampaikan dia juga dapat anggaran dari kementerian karena memang beliau untuk itu untuk pengembangan itu walaupun non itu ya. Dulu kan sempat mau nggak jadi camat karena biasanya naik yang bukan Islam gitu untuk memimpin wilayah gitu kan agak susah gitu kan. Tapi ini bisa masuk sebagai camat gitu kan. Jadi karena kan harus ada toleransinya tinggi kan. Padahal di Sokaraja termasuk pondok-pondok pesantrennya kan agak kuat gitu kan. Tapi mungkin cara beliau pendekatannya mungkin bagus jadi kan bisa ini di itu sampai untuk musrenbang aja bisa mendatangkan istilahnya masyarakat itu dengan modelnya. Kalau musrenbang yang lain kan biasa-biasa itu sampai kayak ada musik apa ya tampilan yang tradisional itu ditampilkan di situ sandiwara atau apa di kecamatan jadi potensi gitu betul ya. potensi yang ada di situ ditampilkan di musrenbang harus pada pakai beskap kayak gitu loh kayak Jawa gitu kan biar spesial gitu betul ya, bikin spesial itu kan itu menggerakkan masyarakat untuk ke situ ya. Jadi untuk pembangunan sih kemarin dari perhubungan sih bilang memang mau yang tambahan yang BRT itu tambahan BRT kalau nggak salah ya BRT yang untuk ke arah tapi apakah itu masuk ke efisiensi saya nggak tahu karena ini berhentian bis untuk yang ke arah Kroya yang ke arah Kroya itu maksudnya mendekat ke arah Kroya itu kan selama ini kan belum ada kan itu mau dibuat yang untuk istilahnya untuk penyatu karena kan kebanyakan kalau di Sokaraja selain ke Purbalingga kan ke arah Kroya arahnya itu yang belum banyak yang ini bis trans itu nggak ada tuh yang belok ke kanan ke arah Banyumas kan kalau nggak salah kan Purwokerto Jawa Purbalingga kan transnya. itu perempatan belok Purbalingga ya tidak ada yang ke kanan ya. Jadi yang ke arah itu yang belum ada makanya jadi arah Kota Lama mah nggak ada juga ya iya ya mungkin perlu itu ya iya jadi itu kemarin makanya dari itunya dari Sokaraja Transnet itu terus ke arah jalur ke Kroya biar itu dimunculkan jadi orang yang mau naik kereta yang dari Sumpyo kayak gitu kan dia akan lebih mudah ini gitu jangkauannya karena kan kesulitannya di situ transportasi lokalnya kan kalau stasiun Sumpyo kenapa sepi gitu kan apalagi ke Basen kan sekarang dibuka juga kan Basen dibuka kalau mana itu yang setelah Purwokerto itu ke arah mana yang ke arah Kroya itu kan berhenti di kan ya tapi nggak berhenti ya kalau Sumpyo berhenti
Kalau kereta tertentu. Tapi kalau yang eksekutif ya enggak langsung. Iya, langsung keroyak. Kan karena kalau yang ekonomi kan boleh naik dari itu. Kemarin kita ada kajian yang pola persebaran kereta apinya itu, penumpang kereta api itu dari stasiun Purwokerto sama stasiun Sumpio. Cuma stasiun Sumpio itu ternyata lebih sedikit, mereka lebih milih ke Purwokerto. Berarti kan perlu modanya dikuatkan di situ. Betul, kurang strategis ininya juga tempat lokasinya gitu kan. Terus transportasi ke situ juga agak susah makanya. Itu nego dengan KAI kan juga susah. Iya. Wong itu merubah jadwal ya. Repot. Betul, hanya tertentu karena ekonomi yang turun di Sumpio. Bisa turun, bisa naik, tapi khusus memang kereta-kereta tertentu yang bisa. Berarti penguatan ini ya, jalur bis trans ya, dari kecamatan ke kota, ke arah perpindahan kereta. Itu yang dibutuhkan. Kalau angkot-angkot itu sudah nggak ada lagi. Angkot Purwokerto Sukaraja ada masih jalan ya? Hijau-hijau itu. Iya, masih ada. Cuma ya memang sekarang jarang karena setelah ada Gojek, Grab, itu kan orang lebih mudah itu kan. Kayak dari tempat kita Dukuh ke sini udah agak jarang. Dulu aja ngetemnya lama banget ya gitu. Apalagi sekarang jarang ya, mending daripada aku nunggu penuh mending Grab kan. Akhirnya beralih gitu kan. Beralih ke yang lebih cepat. Nah itu PR dari perhubungan itu untuk angkutan perkotaan yang masih bermasalah gitu kan. Jadi akhirnya jaraknya semakin jauh karena untuk istilahkan daerah-daerah tertentu masih istilahnya Grab atau apa kan masih agak belum menjangkau. Dan untuk naik ke Trans Banyumas kan butuh feeder itu kan yang penghubung misalnya yang remote ke arah betul yang daerah ini kan itu masih membutuhkan, jadi arahnya mungkin nanti bisa angkutan beralih ke situ, berubah jalur. Iya betul. Yang perkotaan sudah mungkin nggak terlalu banyak gitu karena kasihan juga yang punya kan, nggak ada yang naik. Silakan Mas, ada lagi silakan disampaikan. Nanti banyak dari data tadi dia Pak. Perencanaan sudah. Ini ada saran ya itu analisisnya kan untuk infrastruktur transportasi, memperlebar jalan-jalan utama di Sukaraja, meningkatkan fungsi terminal. Ya belum ada itu trotoar. Betul. Manfaatan yang trotoar itu. Masang lampu lalu lintas, memperluas jangkauan layanan BRT itu tadi. Kalau ada trotoar nanti nggak ngambil bahu jalan itu problemnya. Tapi di sini juga ada saran ini ya, angkutan desa yang terhubung dengan halte BRT itu kan yang belum punya feedernya itu. Oh ini menyediakan infrastruktur untuk pejalan kaki dan pesepeda yang aman dan nyaman, seperti trotoar yang lebar dan jalur khusus. Kalau pesepeda sih nggak bisa diharapkan. Iya, nggak mesti ada. Malah tunggu parkir kok biasanya di mana-mana. Sini kan jalan-jalan kita kan yang jalur hijau-hijau itu kan, iya kan, nggak ada yang pakai sepeda. Iya, malah akhirnya buat motor. Motor gue parkir itu kan. Kalau bentuk sinergi antara Bapelitbang dengan dinas-dinas wisata, dinas koperasi begitu, ya memang selalu jalan Mbak ya. Apa ada pertemuan rutin itu ada setiap apa? Berbeda kan dari sisi perencanaan. Dari sisi perencanaan, pada saat kita mau awal kan ada perencanaan, ada monef gitu kan.
misalnya baru tidak hanya merencanakan aja tapi ada monitoring apakah perencanaan itu berjalan atau tidak gitu kan, kendalanya apa itu kan ada di kita. Itu kita di Bapeda itu kan membagi ke beberapa bidang itu untuk sektoral. Jadi kalau untuk yang pariwisata kan di Dinpora. Dinpora itu masuknya yang di sini yang sebagai pendampingnya itu bidang PSDA, perekonomian sumber daya alam. Itu dia terkait dengan yang bisa menumbuhkan perekonomian Banyumas. Dinpora dari sisi pariwisata, kebudayaan gitu kan. Kemudian pertanian dari sisi komoditas pertaniannya, Dinkanak perikanan dan peternakan, DPMPTSP dari sisi investasi sama penanaman modalnya, kemudian Dinperindak dari sisi perindustrian dan perdagangannya, kemudian sama Dinaker UKM itu jadi kita karena kita itu membawahi, istilah mendampingi ya, bukan membawahi ya, karena sama-sama badan dan dinas, tapi sebagai koordinatornya dari sisi perencanaan banyak, jadi kita bagi-bagi untuk yang Dinpora atau mungkin Dinperindak kan saling terkait, itu di satu bidang yang mendampingi yang sebagai koordinator dari perencanaan. Kemudian setelah dimasuk benar nggak ini padahal ini, tapi itu juga tidak lepas dari hasil kajian bahwa ini hasil kajian ternyata ada rekomendasi ini, berarti perlu di ini nih gitu kan. Rekomendasinya misalnya pembangunan apa, berarti di situ yang harus segera itu harus dimasukkan sama dari bidang yang sektoralnya, bidang PSDA itu merigel perencanaan untuk memasukkan itu di DPA untuk aplikasinya biar itu dilaksanakan di tahun itu. Terus kan saling terkait, berarti dari Dinperindak ngapain nih untuk mendukung itu. Jadi ini tujuan yang di tahun ini itu misalnya pembangunan apa atau pengembangan apa, misalnya pengembangan PUD gitu kan. PUD misalnya dari sisi pertanian, berarti misalnya untuk yang budidayanya gitu kan, dari sisi pertanian ngapain. Ini nanti dari PSDA itu apakah itu sudah ada target di situ di tahun itu untuk masuk kinerjanya kan. Kalau nggak dimasukin ke kinerja mereka nggak akan melaksanakan. Jadi harus sebagai indikator kinerjanya mereka yang harus ada target. Nanti kalau target itu tidak dilaksanakan berarti itu akan pengaruh pada kinerjanya Dinpertan. Apalagi sekarang kalau kinerjanya tidak tercapai, sekarang pengaruhnya ke TPP gitu loh. TPP-nya dipotong. Jadi kan otomatis kan mereka akan serius kan, karena TPP hubungannya dengan pribadi kan. Kalau nggak kayak gituin, ya udah yang penting jalan apa adanya kayak gitu. Kalau sekarang kan harus ini, kalau udah memang itu harus dilaksanakan. Terus Dinpora pengembangannya apa untuk di tahun ini, apa yang harus, karena kan dia tusinya sebagai pengembangan wisata kan, atau mungkin pemeliharaan untuk pembangunan gitu kan. Tapi karena wisata itu senggolan sama desa wisata kan. Desa wisata adanya tusinya ada di Dinsos Permasdes. Jadi harus kerja. Jadi gitu, kita yang koordinasi, kita yang dalam satu Bapeda itu mengkoordinasi. Ini sini sudah dimasukin belum di Dinsos Permasdes, karena Dinsos Permasdes itu masuknya sektorannya di bidang PPM. PPM itu pemerintahan pembangunan masyarakat dan manusia gitu loh. Jadi caranya harus kita memang kolaborasi dengan mensinergikan perencanaan seperti itu. Jadi itu setiap apa itu? Setiap tahun kan setiap tahun pun awal tahun itu kita untuk merencanakan. Jadi kan setiap 3 bulan mengevaluasi. Kalau untuk yang pelaksanaan untuk tahun 2025 kan namanya, kalau dari Januari ke itu kan induk, APBD induk. Pada APBD induk itu biasanya kita bahas dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, karena ditetapkannya kan di bulan
Desember biasanya sebelum dilaksanakan, paling lambat ya Desember sudah ditetapkan. Jadi di proses inilah kita proses perencanaan, karena kan ada proses RKPD induk, RKPD 2025. Ini Dinpora mau ngapain nih, gitu kan? Perawisatanya mau mana yang jadi lokus, gitu kan? Karena begitu banyak kecamatan kan harus ada lokus mana yang akan disentuh dulu, prioritas apa dulu nih? Berarti di RKPD kan tiap tahun RKPD itu dimasukkan di situ perencanaan untuk 2026. Berarti Dinpora melaksanakan ini dengan lokus yang lebih prioritas mana, gitu kan? Apakah kecamatan ini apa mungkin dalam pembinaan ya mungkin seluruh kecamatan. Kalau pembinaan kan tinggal mengundang atau inilah sosialisasi atau apa kan bisa seluruh kecamatan. Tapi kalau pengembangannya ke fisik kan lokus kan, mana dulu yang memang itu urgen harus disentuh dulu gitu kan. Itu di tahun sekarang 2025 berarti untuk 2026 nanti itu dimasukkan semua APBD ke masing-masing. Dan makanya kita kan berbeda kan masukkan dalam satu tim. Setiap membahas perencanaan itu duduk bersama, semua bidang harus ada ini. Jadi sering kenapa? Karena koordinator ya sering kegiatannya apa? Rapat-rapat. Jadi berpikirnya di ini. Jadi kadang tarik ulur gitu kan biasa gitu kan. Makanya kadang kita biasa agak diskusi tarik ulur atau berbeda pendapat itu sudah biasa dari berbeda gitu kan. Tapi nanti kalau udah keluar ya udah kan. Tapi untuk menemukan satu gitu kan. Apalagi mana yang urgent dulu kan rebutan anggaran kan, kita mau memberikan anggaran ke dinas itu ini yang urgent berarti ini buat lebih urgent dulu ke arah mana gitu kan, harus disatukan ini. Itulah kenapa kita selalu dari awal dari perencanaan untuk 2026 berarti dari awal, kemudian kita sampai ke APBD, kemudian pelaksanaan. Setelah pelaksanaan dari Januari, Februari, Maret berarti di bulan Maret kita undang mereka untuk Monef TW1 yang sudah direncanakan di capaiannya itu di TW1 itu sudah tercapai atau belum. Kalau belum tercapai kenapa? Mungkin biasanya karena masalah anggarannya belum siap untuk ini kayak gitu. Atau belum, kalau kemarin kan kayak banyak, kalau tahun ini mungkin agak tertunda karena adanya efisiensi kan, pada isinya suruh menahan dulu gitu kan, jangan dilaksanakan dulu karena ini nanti mbok kena efisiensi, nanti mbok kejedot kayak gitu kan, gitu. Karena kan efisiensinya kan pukul rata kan, berapa persen dipotong kayak gitu kan. Jadi di tahun ini kayaknya mungkin nanti ada banyak masalah yang pada telat itu loh pelaksanaan capaiannya gitu. Tapi yang urgent yang harus dilaksanakan di awal itu ya harus awal. Terus nanti di situlah kita tahu permasalahannya apa gitu kan. Oh ini masih ada kendalanya ini di sini gitu kan. Berarti ya kita rapat setiap evaluasi kita des. Kalau Litbang karena nggak punya sektoral OPD, kita kecamatan. Misalnya saya mendampingi kecamatan, misalnya, Mbak ini kok TW1 kok ini belum realisasi, kenapa? Belum dilaksanakan kenapa? Oh ya Bu, ini karena istilahnya di yang pilihan desa, pilihan kepala desa, atau mungkin itu pemeliharaan itu atau acara apa yang itu diundur misalnya kan, karena diundur pelaksanaannya gitu. Jadi kita tetap memantau sampai kecamatan, karena koordinator sampai pelaksanaan kecamatan ada perencanaan awal, tapi setelah diperencanakan dilaksanakan apa enggak gitu kan. Kan biasanya kan tiap bulan atau TW1, TW2 kan ada target yang harus dipenuhi. Itu sudah tercapai belum? Nanti TW2 lagi, loh kok ini target ini kok ini sampai bulan ini kok belum dilaksanakan gitu kan. Kenapa? Atau mungkin ada yang di sini sudah memenuhi target, kenapa itu akan mempertimbangkan untuk tahun berikutnya. Loh sudah kemarin aja sudah terpenuhi, ngapain dianggarkan lagi misalnya gitu kan. Jadi kita dari sisi mengantisipasi ini, jadi tidak kok itu terus dulu lokusnya ini alasannya apa gitu, selalu kita desnya tidak dengan ini tapi dengan perencananya, karena di masing-masing OPD kan ada perencana itu yang kita ini perencana. Terus nanti perencana ke bidang-bidang, malah kadang bidang-bidang kabitnya, karena kalau dengan urusan kalau sudah di Des Bapeda kan nanti mentok-mentoknya kan penentuan anggaran. Itu pada geruduk ke sini menjelaskan ini kalau ujian menurut mereka, kalau
kalau itu bisa kita mengalihkan, kalau misalnya memang itu tidak terlalu urgent ya kita sampaikan ini pengalihan ke sini gitu kan. Kalau ini jadi kadang alasannya ini Bapeda, padahal karena ada prioritasnya gitu kan kita. Jadi Bapeda juga biasa, aku pernah sih kan waktu di bidang ekonomi kan. Ya kalau mereka ya sudah punya rencana mau mengerjakan ini terus kita pending, kita alihkan ke yang lain, mereka kan alasannya marah-marahnya ke kita. Terus alasannya apa-apa. Coba anggaran segini dari awal itu kan rencana buat ini, kenapa dialihkan ke yang lain gitu kan. Misalnya apa buat perjalanan dinas, buat apa, kita kan coret-coret gitu kan. Ini tidak penting, ini bisa dengan model yang lain karena ini biar ini sebetulnya anggaran segini outputnya apa, apakah dengan melaksanakan itu dapat output misalnya gitu. Ya di itu kan Des kan perencana. Kalau dulu perencana yang pas di sektoral saya tuh ini bilang, Bu langsung dicoret-coret di situ Bu, kalau itu nggak boleh alasan apa. Mereka kalau itu udah coretannya Bapeda mereka nggak akan protes. Tapi kalau dia yang menyampaikan dia yang dimarahin. Pintar lah perencanaannya PD. Kalau misalnya karena kan berhubungan dengan negara kayak gitu loh. Padahal kita kan kenapa kalau memang kondisi keuangannya ini kan harus yang benar-benar urgent banget kan, lebih ketat kayak gitu loh. Jadi ya begitulah Bapeda. Yang biasa kadang diomehin. Nah ada salah itu Bapeda kayak gitu kan. Kayak kemarin yang tarif retribusi pasar kan. Itu kan ternyata ada demo dia Bapeda, kajiannya Bapeda. Kita itu mengkaji itu kan potensi ada potensi ini, tapi yang menentukan tarifnya kan bukan dari Bapeda. Diskusi antara dinas perindustrian dengan dewan, karena setelah jadi perda kan dan dewan gitu kan kita ada gitu. Itu mungkin intinya gitu. Jadi kita tetap sinergi, harus sinergi karena itu untuk pembangunan. Untuk sinergi ya antar. Iya betul. Koordinasi selalu koordinator. OPD. Mungkin terakhir Bu. Yeah. Terkait dengan itu pelibatan dari masyarakat ya, terkait dengan masyarakat lokal dan juga pelaku usaha ya dalam perencanaan pengembangan ekonomi ya, potensi ekonomi khususnya di kota Surakarta. Di Kecamatan Sukaraja. Nah itu seperti apa bentuknya Bu ya untuk dalam pelibatan masyarakat lokal itu sendiri? Apakah itu bisa menjadi potensi untuk menarik tenaga kerja atau mungkin bisa juga melibatkan masyarakat untuk ikut menjadi pelaku usaha gitu Bu? Itu kita koordinasi kalau misalnya di kecamatan kan kita awal mereka ada musrenbangdes akan melibatkan dari desa, dari sisi desanya dulu mereka mana sih yang bisa berpotensi, apalagi mereka sekarang kan ada bumdes, ada apa gitu kan, mereka otomatis dilibatkan di dalam musrenbangdes. Habis dari musrenbangdes mereka ditawarkan ke musrenbang kecamatan. Jadi usulan-usulan yang tidak bisa di-cover di musrenbang desa, karena kalau musrenbang desa pakai yang APBDes itu kan yang kewenangannya desa. Kalau kewenangannya kabupaten itu kan masuknya biasanya melalui kecamatan untuk ditarik ke musrenbang Kabupaten Banyumas. Untuk kita selalu kalau pada saat musrenbang kecamatan kita kan usulan dari desa-desa mana. Cuman permasalahannya biasanya nih masuk yang musrenbang itu pembangunan fisik. Tapi ada juga yang mulai ke ekonomi, karena kan kita ada pilihan ke pengembangan ekonomi masyarakat gitu kan. Ada yang istilahnya pelatihan apa, terus istilahnya bibit apa, bantuan bibit apa gitu kan, apakah bibit ternak ataukah bibit pertanian gitu. Itu kita juga sering ini gitu kan, sering ada istilah musrenbang itu di situ. Terus nanti mungkin dari kecamatan pada saat dia musrenbang kecamatan otomatis dia kan akan mereka mengundang semua desa dan potensinya desa hasilnya. Nah, itu disitulah aspirasi masyarakat itu akan di situ. Permasalahannya apa? Di desa ini ada masalah apa? Di desa ini ada masalah apa? Di desa ini masalah apa? Terselesaikan di betul, desa. Di desa, betul. Naik ke kecamatan, nanti kecamatan bisa menangani dengan anggaran kecamatan apa tidak sebagai tusinya kecamatan, karena kecamatan kan sebagai OPD juga kan, perangkat daerah. Dan kalau tidak berarti dia kalau yang sudah lintas
bukan kewenangannya kecamatan tarik ke atas. Kalau di atas tadi di kabupaten kan itu sesuai dengan tusinya siapa. Kalau PU kita alihkan ke PU untuk menganggarkan, untuk melaksanakan itu. Kalau pembinaan berarti PU harus misalnya dinas pertanian ada butuh nih pembinaan tentang petani-petaninya, berarti kita arahkan ke dinas pertanian untuk sebagai lokus yang jadi pembinaan. Apa Dinakerkop untuk pelatihan yang UKM gitu kan, tenaga kerjanya, kemudian yang lain kita arahkan ke yang punya tusi itu gitu kan. Soalnya kalau kecamatan sendiri yang menangani kan nggak mungkin, karena dia istilahnya dari sisi pemerintahan gitu kan. Jadi tarik ke kabupaten, di kabupaten kita serahkan ke yang mempunyai tusinya masing-masing, perindustrian, misalnya batik, karena batik kan lebih ke arah IKM ya. IKM itu mungkin perindustrian, mungkin mendampingi sebagai pendamping dari petani-petani, dari perajin-perajin itu. Terus untuk yang istilahnya ekspor, misal perdagangan, bisa dibantu dari sisi Perindak, karena pelatihan gimana cara prosedurnya ekspor, jadi pengusaha untuk bisa naik kelas kayak gitu kan. Dari sisi Dinakerkop, dari sisi UKM-nya, pengembangan UKM biar naik kelas itu seperti apa. Mungkin dari pelatihan gitu. Kalau PU dari sisi jalan, infrastruktur gitu kan. Betul. LH dari sisi sanitasinya gitu, lingkungan hidupnya, dari persampahan, dari sanitasi kan bisa dari LH atau bisa dari Perkim. Jadi kita memang sudah punya tusi masing-masing, Bapeda yang mengkoordinasi. Oh ini harusnya di sini, ini masang di sini gitu. Itu Bapeda yang koordinatornya dalam hal perencanaan itu. Kita punya nggak Mbak aplikasi-aplikasi gitu kan? Sekarang pakai model ya untuk wisata gitu. Oh kalau yang wisata Dolan Banyumas apa ya? Dolan Banyumas. Itu tapi satu kabupaten kayaknya. Dolan Banyumas. Itu aplikasi alternatif ya? Iya. Istilahnya misalnya itu juga informasi untuk wisata mana, kuliner mana gitu, terus bersama terus yang nggak tahu ini pengembangannya seperti apa. Terus ini juga si Panjimas juga ini si Panjimas. Apa isinya? Itu juga istilahnya kayak rencana untuk di dalamnya juga ada ini apa yang pariwisata, kuliner, hotel, perhotelan gitu juga kayaknya akhirnya dijadikan satu rencananya loh, karena ini lagi mau pengembangan. Dulu kan si Panjimas kayak perizinan untuk yang investor itu kan ya, untuk yang mau perizinan gitu. Tapi sekarang lebih kayaknya kan Panjimas itu mau buat ikonnya Banyumas ya, satu Banyumas itu berarti biar jadi satu lah gitu kan, nggak banyak sampah-sampah aplikasi kayak gitu rencananya itu Pak. Bawah Panjimas Si Panjimas. Bawahnya macam-macam itu turun aplikasi. Kalau nggak salah rencananya seperti itu, tapi kemarin Kominfo juga sudah didawai Pak Bupati untuk pengembangan aplikasi itu. Kalau sekarang kan istilahnya masing-masing OPD ada, karena apa? Terutama kalau ada yang diklat kan, karena propernya untuk mempermudah tugas. Sekarang kan lebih mengarah ke aplikasi kayak gitu. Banyak gitu. Jelas produk itu. Hasilnya proper itu produk. Walaupun sebetulnya hanya model itu juga bisa kan. Apa kebijakan itu sebetulnya bisa. Tapi lebih banyak ke inovasi. Oke, cukup. Mungkin nanti minta filenya. Oh, siap. Kita kirim ke Pak Aziz. Informasi lengkap biar dicatat Mas. Mbak Ati itu apa jabatannya? Saya peneliti ahli muda. Mbak Atik Munggiarti, SSI MT. Atik Munggiarti, MUNGGI ARTI. RTI Munggiarti SSI MT. Ya, teknik perencanaan wilayah. Undip apa KM? Undip. Karena mertua aku Semarang jadi sengaja mendekat. Biasanya udah punya keluarga kan kayak gitu kan, cari yang dekat dengan keluarga gitu. Punya teman dong Mbak di perencanaan itu, ya dosen si siapa? Namanya siapa? Ali Akbar ya? Ada nggak? Ali Akbar. Ngajar nggak dia? Waktu
Dia waktu barengan S2-nya. Oh, berarti mungkin Bukan tahun ya? berapa? Ya, Tahun berapa itu? tahun 98. Berarti harusnya sudah di situ. Tapi mungkin Mungkin belum S3 mungkin. Dia mungkin kalau yang itu kan ngajarnya ke S1. Iya. Dia mungkin yang ngajar yang S1. Oh, Maka di situ kan S2-nya. Ya, apa sih? Yang Aduh. diukur sama jabatan fungsional ini. Kenapa? Jabatan fungsional. Peneliti ahli muda. Peneliti ahli. Muda. Ini apa tuh peneliti ahli muda? Terus Kan peneliti pertama, Oke. peneliti ahli pertama, peneliti ahli muda, peneliti ahli madya, Madya. sama utama. Utama. Cuma ini lagi kalau madya dulu masih boleh S2, nggak tahu ini lagi digodok harus S3, maka aku bingung, aduh mana kematian ini harus S3. Untuk peneliti ahli Madya. Madya Kalau itu dulu harus hanya utama, Ah. peneliti ahli utama minimal S3. Ya udah sekolah lagi. Oh, sudah umurnya sudah tidak memungkinkan. Umurnya sudah nanti kan misalnya S3 Makanya Buset iya apa? itu S3 itu. Sekarang peneliti ahli apa Enggak, sih? kan Kalau struktural. oh, beda gitu. Beda. Iya, fungsi Struktural ini karena kan memang kalau di pemerintahan kan pilihan Iya. fungsional atau struktural. Kalau madya setingkat eselon 3 gitu. Tapi kemarin baru dibahas tapi belum dikotosi untuk yang madya pun harus Itu aturan mana? BRIN, perkabrin. Brin. Tapi belum diketok yang Dagri. S3. Enggak, kalau yang Kemen- peneliti kan fungsional di bawah BRIN. Pakainya ketentuan Brin, tapi kan Tapi dari permenpannya kan nanti kalau Permenpan kan ya, permenpan, dari pan RB. Pan RB yang harus Iya. itu aturannya. Cuma setelah perkabrin dia kan pengembangan ke atasnya nanti yang permenpannya kan ini menentukan hanya fungsionalnya aja kan, tapi syarat-syarat untuk masuk ke situ itu tergantung institusi pembinanya. Oh iya, kalau itu Iya, kalau peneliti kan di bawah. peneliti di bawah Brin ya beda gitu. Muda dulu paling Sinta 2 yang terbaru itu harus ini global internasional. Terus lebih gampang kok Mbak daripada sih. Itu Yang lomba nanti kita fasilitasi dulu loh biaya ini Apanya? publikasinya. Kan ada lomba Oh, yang riset unggulan daerah. RUD itu ya. Kalau yang Biar jadi yang pemenang lain. itu nanti Silakan. di fasilitasi itu biaya publikasi. Iya, publikasinya tergantung itu, makanya artikel IMA-nya kan formatnya disesuaikan dia mau di jurnal apa, jurnal nasional atau internasional itu juga boleh gitu kan. Karena kita di SSN juga sudah ada untuk yang Scopus atau apa yang berindeks global kan ya. Iya. Reputasi apa ya? bereputasi. Hah? Iya. Reputasi. Reputasi indeks global gitu kan. Itu juga ya. Jadi diperboleh asal di situ karena kan pemenang kan mungkin dia saya sanggup